Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, perkenalkan nama aku Rodatul Jannah dari Prodi PG PAUD. Nama aku Daifa dari Prodi PG PAUD. Kami dari mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. Tujuan kami di sini itu akan membuat video untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah konsep dasar parenting di PAUD. Langsung saja, ini narasumber kita Teh Hudaifa. Kita akan berbincang-bincang mengenai spiritual parenting. Mungkin langsung saja kita simak jawaban dari Teh Hudaifa ini. Teh, mau bertanya, bagaimana sih melakukan pendekatan spiritual parenting yang lebih baik dan membantu anak untuk memenuhi tujuan spiritual kehidupannya? Oh, seperti itu ya pertanyaannya. Yeah. Jadi spiritual parenting itu bisa diterapkan dengan beberapa pendekatan ya Teh. Yang pertama itu kita bisa mengajak anak itu untuk mengapresiasi ciptaan Tuhan, keberadaan Tuhan seperti melalui ciptaannya ya. Misalkan kita bisa melalui keindahannya, misalkan keindahan sinar matahari, warna-warni bunga. Terus anak juga bisa diajak untuk mengagumi dan menghayati karya ciptaan Tuhan. Nah, ada juga anak itu bisa diberikan doktrin atau pikiran-pikiran positif mengenai keberadaan Tuhan dan bisa mengajak anak itu untuk mencintai Tuhannya, bukan karena mengancam gitu ya anak untuk cinta kepada Tuhannya, tetapi kita juga bisa mengajak anak itu mencintai Tuhannya melalui memberikan doktrin-doktrin positif itu kepada si anak. Nah, terus karena spiritual parenting itu merupakan usaha yang bisa ditempuh oleh orang tua dalam kehidupan sehari-hari untuk menguatkan spiritual kepada anak, bisa melalui kayak memberikan hukuman itu tidak boleh Teh. Kita juga harus bisa memberikan aturan-aturan serta hukuman, dan cara orang tua itu memberikan perhatian kepada anak itu bisa membantu anak untuk mencapai tujuan spiritual dalam kehidupannya. Oh, jadi gitu ya Teh. Jadi bisa dengan cara memperkenalkan ciptaan Tuhan, seperti keindahan alam dan lain sebagainya. Mungkin Teh tanya lagi, contoh pola asuh yang diterapkan di rumah itu seperti apa sih Teh untuk anak yang soleh? Oh, jadi kalau misalkan yang bisa diterapkan di dalam rumah itu untuk bisa menerapkan anak itu yang menjadi lebih soleh atau lebih baik itu, yang pertama kita itu bisa membiasakan kepada anak itu untuk selalu berkata baik gitu ya Teh. Seperti pada zamannya Nabi Nuh, yang ketika pada masa itu kan ada banjir bandang itu ya Teh. Nah, itu anaknya itu ternyata tidak patuh gitu kepada ayahnya, sehingga anaknya itu hampir saja tenggelam gitu ya Teh. Nah, tapi dalam cerita Nabi itu, Nabi pun tetap sabar gitu memanggil anaknya itu gitu dengan sebutan kata-kata yang baik. Nah, di cerita tersebut itu juga mengajarkan bahwa perilaku kita ke anak itu jangan sampai memanggilnya dengan panggilan yang buruk. Nah, usahakan panggil ia dengan panggilan yang baik seperti yang dicontohkan oleh Nabi Nuh. Terus juga kita bisa melakukan melalui pembiasaan Teh. Nah, orang tua juga harus biasa memberikan perhatian dan pembelajaran kepada anak, seperti kayak misalkan memberikan hafalan-hafalan Al-Quran kepada anak. Terus kalau misalkan bisa memberikan hafalan-hafalan kepada anak, nah kita sebagai orang tua juga bisa sebagai penyimak gitu. Anaknya itu bisa menghafalkan Al-Quran, nah kita tuh juga bisa sebagai pemandunya nih yang megang Al-Qurannya, kira-kira benar atau enggak gitu bacaannya, seperti itu. Terus ada juga Teh di dalam
di rumah itu juga bisa melalui pemberian contoh yang baik kepada anak. Nah, kita juga sebagai orang tua harus memberikan kebiasaan-kebiasaan yang baik kepada anak. Karena apa? Anak itu biasanya buah jatuh itu tidak jauh dari pohon ya teh. Iya. Nah, maka dari itu kita juga harus memberikan contoh yang baik kepada anak terlebih dahulu agar anak itu juga bisa mengikuti contoh kita gitu teh. Begitu ya, Teh. Ada juga kita tuh bisa menceritakan kisah-kisah nabi dan sahabat nih kepada anak supaya kita bisa mengambil hikmahnya nih dari cerita-cerita yang sebelumnya seperti itu teh. Jadi bisa dengan cara selalu berkata baik kepada anak ya Teh, lalu bisa melakukan pembiasaan, terus bisa juga dengan cara memberi contoh yang baik kepada anak, lalu menceritakan juga kisah-kisah nabi dan sahabatnya gitu. Mungkin Teh pertanyaan lagi, kesulitan dalam menerapkan spiritual itu Teh bagi orang tua tuh apa aja sih? Nah, kalau misalkan masalah kesulitannya itu pasti banyak ya Teh. Nah, Iya. untuk menurut saya pribadi itu yaitu menerapkan dalam pembinaan akhlak nih Teh. Karena kan biasanya itu ada beberapa kendala ya Teh yang Iya. membuat itu tuh pembiasaannya tuh susah gitu Teh. Yang pertama itu adalah kurangnya pengetahuan orang tua. Nah, itu salah satu kendala yang menumbuhkan karakter anak itu tidak religius kepada anak. Karena apa? Karena kurangnya pengetahuan orang tua tentang pentingnya pendidikan karakter itu, tentang agama itu seberapa pentingnya gitu. Jadi mau bagaimana anak itu bisa mengetahui kalau misalkan orang tuanya aja kurang gitu pengetahuannya tentang spiritualnya itu gitu. Terus yang kedua itu yaitu belum adanya kesadaran dalam anak. Itu juga kesadaran diri dalam anak itu juga penting Teh, karena melaksanakan kegiatan-kegiatan itu juga kan berkaitan dengan karakter ya Teh. Iya. Religius, keagamaan itu bisa menghambat proses pertumbuhan karakter anak. Meskipun orang tua atau guru juga di sekolah memberikan pembiasaan yang baik, itu pembelajaran yang baik, namun di dalam diri anaknya jika belum adanya kesadaran dalam diri anak itu sulit Teh untuk menerapkannya gitu. Jadi yang pertama itu harus tumbuh di dalam diri anak itu tentang kesadaran pentingnya spiritual itu gitu. Nah, ada juga yang biasanya ini faktor kendalanya itu karena sibuknya orang tua. Iya. Karena biasanya kan orang tua itu suka Iya, sibuk sibuk. ya, Ada yang apalagi kerja gitu. apalagi kalau misalkan kedua orang tuanya kerja gitu. Nah, mungkin banyak ya Teh yang terjadi di lingkungan kita gitu. Karena orang tua yang sibuk, maka ya anaknya juga tidak ada yang memantau gitu kan, apa aja sih yang dilakukan anak gitu. Jadi kita kan kurang tahu ya Teh, karena orang tuanya juga kita sibuk. Nah, yang terakhir itu yaitu pengaruh lingkungan. Lingkungan juga ternyata mempengaruhi nih Teh, karena dengan siapa anak itu bergaul, dengan siapa anak itu bermain, itu pasti akan mempengaruhi Teh ke anak itu. Karena anak itu kan sifatnya imitatif ya Teh, meniru dengan keadaan lingkungan gitu. Jadi harus sebagai orang tua tuh harus bisa mengawasi pergaulan anak agar anak itu tidak salah pergaulan gitu Teh. Gitu. Berarti dengan itu ya Teh, apa kesulitannya tuh pertama tuh kurangnya pengetahuan orang tuanya ya Teh. Iya, Terus belum betul. adanya kesadaran dalam diri anak. Lalu kesibukan orang tuanya juga, terus yang terakhir itu pengaruh lingkungan. Mungkin kita akhiri aja bincang-bincang kali ini. Terima kasih ya guys sudah menyimak dari awal, mungkin ya dari awal sampai akhir. Mungkin itu saja bincang-bincang kali ini. Terima kasih. Teh, sebelum ditutup ada Ada apa pantun nih Teh buat Boleh tuh, menutupnya bagus nih. tuh, Teh. Apa tuh? Siang-siang makan pepaya, Cakep. jangan lupa beli alpukat. Cakep. Sekian
sekian ilmu dari saya. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Mungkin itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.